Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai FTP, server, modem, dan access point atau AP. Selanjutnya, perkenalkan anggota dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizullah, NPM 2008 20101003. Perkenalkan, nama saya Nur Imraatu Soliha, NPM 2008 201 0014. Perkenalkan, nama saya Imas Wadila, NPM 2008 2010027. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang File Transfer Protocol atau FTP. Jadi next. Untuk yang pertama, perkembangan merek dan tipe FTP. Yang pertama ada FileZilla. FileZilla menjadi salah satu software FTP klien yang cukup populer di kalangan Windows. Meskipun software tersebut bisa diaplikasikan pada Linux maupun Mac. Tapi sistem kerjanya akan lebih terintegrasi jika digunakan pada Windows. Kemudian yang kedua ada WinSCP. Aplikasi tersebut dirancang khusus untuk Windows, juga menjadikan aplikasi FTP klien tersebut sebagai opsi yang sangat kuat berkat tampilan interface yang sangat sederhana sehingga pemakaiannya menjadi sangat mudah. Yang ketiga ada FireFTP. Aplikasi FireFTP ini berbeda dengan aplikasi FTP klien yang lainnya. Jika FTP klien yang lainnya memerlukan beberapa tahap instalasi, penginstalan aplikasi FireFTP ini hanya sebatas pengunduhan add-on pada browser Mozilla Firefox. Kemudian yang keempat ada Transmit. Aplikasi ini merupakan software FTP klien yang cukup populer di kalangan Mac, terutama bagi para pengembang website. Kemudian yang kelima ada CyberDuck. Aplikasi ini direkomendasikan bagi pengguna Mac, baik di tingkat pemula maupun tingkat lanjut. Aplikasi CyberDuck ini juga bisa beroperasi pada Windows, namun proses integrasinya akan jauh lebih sempurna jika menggunakan Mac. Kemudian yang keenam ada GFTP. Aplikasi ini merupakan software open source FTP client yang begitu populer di kalangan pengguna sistem operasi berbasis Linux. Meskipun aplikasi FTP client GFTP ini juga dapat dipasang di Windows dan Mac, aplikasi FTP client GFTP dirancang dengan interface yang begitu bersih sehingga membuat pengguna akan lebih mengenali fitur-fitur yang ditawarkan. Kemudian fungsi FTP. Yang pertama ada melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga mengirimkan file yang berukuran besar menjadi 2 partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di email. Yang keempat mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Yang kelima, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Kemudian yang ketiga ada cara kerja FTP. Yang pertama, FTP klien akan meminta koneksi kepada server. Kemudian apabila terhubung, FTP dapat menukarkan data. Yang ketiga, FTP ini dapat dilakukan dengan mode aktif maupun pasif. Dan yang keempat, di antara kedua mode tersebut, klien bisa membuat kontrol TCP dari port N menuju FTP server port 21. Yang keempat, ada harga FTP. Di sini, yang pertama ada FileZilla. Kita dapat membeli FileZilla Pro version dengan harga 25.000. Kemudian WinSCP kita dapat membelinya seharga 130.000. Dan yang ketiga ada CyberDuck, kita bisa membelinya seharga Rp315.000. Implementasi FTP yang pertama, pengumpulan informasi FTP. Aplikasi FTP client FileZilla merupakan software FTP yang paling populer di kalangan Windows. Di FTP Access ini, Anda akan melihat FTP hostname, username, password, dan port yang dibutuhkan untuk dapat menggunakan FileZilla. Jika lupa FTP password, Anda dapat meresetnya dengan mengklik tombol change account password. Berikut adalah tampilan dari FTP Access-nya. Jika lupa memberi hak akses FTP ke developer atau teman, Anda dapat membuat user FTP terpisah via kontrol panel FTP account. Yang kedua, mengakses site manager di FileZilla. Untuk menambahkan website ke FileZilla, kita hanya perlu untuk membuka FileZilla dan mengakses site manager.
Set Manager dapat kita akses dengan cara memencet tombol Ctrl plus S. Jika di Mac kita harus memencet CMD plus S saat berada di FileZilla. Anda juga bisa menekan icon di kiri atas pada aplikasi FileZilla. Yang ketiga, menambahkan website ke Set Manager. Sebelumnya kita telah berhasil membuka Set Manager, dan untuk terhubung ke FTP, kita perlu menambahkan website ke Set Manager. Untuk menambahkan website tersebut, kita harus mengklik tombol New Set di Set Manager dan mengisi rincian informasi yang dibutuhkan seperti host, port, protokol, encryption, login type, user, dan password. Seperti tampilan berikut. Next. Dan yang terakhir, terhubung ke FTP server. Setelah kita mengisi semua informasi, selanjutnya kita tekan tombol connect atau OK, dan kita akan langsung terhubung ke server. Sebelum melakukan itu, kita harus memastikan bahwasannya password dan semua informasi yang kita isi sudah benar. Jika encryption dikonfigurasi telah disetting ke use explicit FTP over TLS if available, use explicit FTP over TLS is available, maka akan muncul layar inspeksi TLS certificate. Next. Nah, langkah berikutnya kita klik tombol OK, centang box always trust certificate in future session. Dengan demikian, kalian atau kita tidak perlu lagi untuk melakukan cara ini setiap kali menyambungkan FTP dengan aplikasi FileZilla ini. Dan jika koneksi berhasil dilakukan, Anda akan langsung melihat isi direktori server FTP Anda. Bila Anda telah mengetik informasi yang benar, namun koneksi tolak, maka Anda cukup meminta bantuan dari penyedia layanan hosting Anda atau mencari informasi terkait pesan error di Google. Kemudian jika aplikasi FileZilla Anda mengalami error 530 login authentication fail, maka itu berarti ada kesalahan pada username atau password. Coba reset ulang password dan update konfigurasi Anda dengan value baru. Terakhir, cek kembali jika FTP username sudah dimasukkan dengan benar. Dan jika program FileZilla Anda merespon dengan connection establish initializing TLS dan koneksi juga tak terhubung, buka file, kemudian ke Set Manager dan ubah encryption ke only use plain FTP. Kemudian ada server. Perkembangan server. Di tahun 1989, tim Berners-Lee mengajukan pada perusahaannya CERN atau European Organization for Nuclear Research sebuah proyek yang bertujuan untuk mempermudah pertukaran informasi antar para peneliti dengan menggunakan sistem hypertext. Dari tahun 1991 hingga 1994, kesederhanaan serta efektivitas atas teknologi yang digunakan untuk berkunjung serta bertukar data melalui Waring Werawanwa membuat kedua aplikasi tersebut diadopsi pada sejumlah sistem operasi agar dapat digunakan oleh lebih banyak individu maupun kelompok. Kemudian pada tahun 1994, tim Berners-Lee memutuskan untuk membakukan organisasi World Wide Web Consortium atau W3C untuk mengatur pengembangan lanjut atas teknologi-teknologi terkait lainnya dalam kurung HTTP, HTML, dan lain-lain melalui proses standarisasi. Kemudian ada tipe server. Tipe server di sini ada 6, yaitu web server, mail server, real-time communication server, FTP server, proxy server, dan Ethernet server. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Imas Nurfadila. Kemudian ada fungsi server. Yang pertama yaitu melayani permintaan komputer klien. Yang kedua, menyimpan data atau informasi. 3, menyediakan database untuk dijalankan. Keempat, mengatur lalu lintas transfer data atau file. Yang terakhir, mengamalkan dari serangan kejahatan. Kemudian cara kerja server. Server bekerja ketika ada permintaan dari klien yang terhubung dalam satu jaringan. Contohnya yaitu pada saat komputer klien akan merequest data atau layanan pada server. Lalu setelah request diterima, server akan memprosesnya dan hasilnya akan dikirimkan kembali pada komputer klien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada harga server. Untuk harga servernya bisa dilihat di layar PPT. Nah, untuk selanjutnya yaitu implementasi server. Di sini contohnya yaitu implementasi klien server pada sistem informasi pengolahan nilai. Penerapan sistem informasi pengolahan nilai siswa dengan database terpusat memberikan kemudahan bagi user dalam pengolahan data.
Adanya fungsi multi-user pada sistem ini memberikan hak akses bagi para siswa untuk dapat melihat progres hasil belajar selama masa studi yang nantinya diharapkan menjadi motivasi untuk terus giat belajar. Nah, dengan menerapkan pemakaian jaringan komputer berbasis client server untuk pengolahan data yang dibangun dengan menggunakan object-oriented programming, diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam sharing resource. Nah, pada sistem operasi Windows, terdapat pada command prompt sebagai fitur untuk mengirimkan pesan ke komputer lain yang dinamakan dengan NetSend. Nah, NetSend ini merupakan servis yang dimiliki Windows untuk mengirim pesan ke komputer tujuan. Penggunaan NetSend harus melewati beberapa tahapan agar pesan dapat dikirim bisa sampai ke tujuan. Karena itu, agar memudahkan para guru dalam bertukar informasi, penggunaan NetSend dapat digantikan dengan Sourceget server programming yang ada pada Java dengan konsep client server. Selanjutnya yaitu modem atau modulator-demulator, yaitu media perantara agar komputer dapat terhubung ke internet. Nah, di sini selanjutnya ada perkembangan merek modem. Pada tahun 1943, IBM membuat modem pertama kali di dunia, yaitu mampu mengirimkan data dengan kecepatan 25 bits per detik. Pada tahun 1948 ada modem teletype, yaitu dapat mengirimkan berbagai macam gambar radar ke seluruh penjuru Amerika. Pada tahun 1958 ada modem AT dan T digital subset. Modem ini mampu menghubungkan komputer Sage di wilayah Amerika dan Kanada serta memiliki kecepatan sebesar 110 bits per detik. Selanjutnya yaitu ada Bell 103 Dataphone. Nah, pada tahun 1962, AT dan T memperkenalkan perangkat Bell ini yang mampu mengirimkan data pada kecepatan 300 bits per detik. Modem ini dapat mengirimkan data digital pada saluran telepon biasa. Pada tahun 1977, ada modem HS80 130A. Nah, pada tahun ini, Dale Harrington dan Dennis C. Hayes berhasil menciptakan modem pertama yang sangat populer di Amerika karena menawarkan fitur yang menarik dan harga yang terjangkau. Pada tahun 1981 ada modem Hayes Smart Modem yang menawarkan kecepatan hingga 300 Mbps. Modem ini juga memiliki fitur untuk mengontrol telepon yang sama seperti modem telepon yang ada pada saat ini, seperti melakukan dialing, menahan, dan memutuskannya. Saat itu, Hayes Smart Modem juga menawarkan versi modem yang memiliki kecepatan 1200 Mbps yang merupakan modem tercepat saat itu. Pada pertengahan 80-an, muncul IBM modem dengan kecepatan berkisar antara 2400 Mbps yang kemudian meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun menjadi 4800 Mbps, 9600 Mbps, hingga 28800 Mbps. Pada pertengahan 90-an muncul modem ADSL dengan kecepatan antara 28,8 kbps hingga 33,6 kbps. Pada masa ini pula muncul modem internal PCI yang merupakan salah satu komponen standar yang ada di setiap PC dan laptop. Pada era sekarang, yaitu modem USB per LTE yang memiliki kecepatan 300 Mbps untuk kegiatan mendownload dan 75 Mbps dengan kecepatan upload, sehingga internetnya tidak lelet dan tidak ada loading dan buffering. Nah, perkembangan tipe modem ada modem dial-up, ISDN, dan kabel modem. Untuk kecepatan dan waktu transfer bisa dilihat pada PPT. Nah, selanjutnya yaitu fungsi modem. Fungsi modem yaitu sebagai pengubah sinyal digital komputer menjadi sinyal analog atau internet, ataupun sebaliknya. Proses pengubahan ini dinamakan dengan modulasi. Sedangkan untuk cara kerjanya, modem dibagi menjadi dua, yaitu sebagai modulator dan demulator. Nah, cara kerja modem yaitu pada saat komputer mengirimkan informasi dalam bentuk sinyal, tapi informasi melalui
saluran telepon tersebut perlu ditransmisikan atau dikirimkan dalam bentuk sinyal analog. Nah, untuk mengatasi masalah ini, modem memberikan peran yaitu untuk mengubah sinyal digital tersebut menjadi sinyal analog. Nah, sinyal analog tersebut yang akan dibawa melalui saluran telepon. Ketika sinyal-sinyal mencapai komputer lain, sinyal analog yang diubah kembali ke bentuk digital oleh modem. Nah, untuk harga modem bisa dilihat pada PPT. Nah, implementasi. Untuk implementasinya contohnya yaitu akses internet melalui wireless LAN atau listed LAN yang diimplementasikan untuk perusahaan UMKM, kantor cabang, sekolah, dan warung internet atau game online. Nah, aplikasi ini bisa digunakan untuk browsing internet, chatting, download atau upload, voice over internet protocol, dan game online. Nah, di sini internet yang akan disambungkan oleh WLAN atau Wireless Local Area Network kemudian disalurkan ke modem radio yang berfungsi untuk mentransfer data secara nirkabel. Kemudian disalurkan ke Internet Connection Sharing atau NET, yaitu yang bertugas sebagai membagi internet kepada komputer-komputer lainnya. Yang selanjutnya akan disalurkan ke switch. Dan di switch ini akan disalurkan ke komputer dan VoLTE adapter, yaitu telepon adapter yang selanjutnya bisa digunakan untuk telepon. Nah, pada keterangan ini, jika diperlukan adanya server yang dapat diakses dari internet secara terpisah, itu dapat diakses dengan menggunakan teknik port forwarding. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Imas. Selanjutnya yaitu access point atau AP, yang merupakan perangkat keras yang digunakan dalam jaringan area lokal nirkabel untuk mengirim dan menerima data. Perkembangan merek dan tipe access point. Pada akhir 1970-an, IBM mengeluarkan hasil percobaan mereka dalam merancang WLAN dengan teknologi IR. Perusahaan lain seperti Hewlett Packard HP menguji WLAN dengan RF. Kemudian tahun 1985, FCC menetapkan pita industrial, scientific and medical, ISM band yaitu 902-928 MHz, 2400 sampai 2483,5 MHz yang bersifat tidak terindikasi. Tahun 1990, WLAN dapat dipasarkan dengan produk yang menggunakan teknik split spectrum SS pada pita ESM, frekuensi terlisensi 18 sampai 19 GHz, dan teknologi IR dengan data rate lebih dari 1 Mbps. Kemudian tahun 1997, sebuah lembaga independen bernama IEEE membuat spesifikasi atau standar WLAN pertama yang diberikan kode 802.11. Peralatan yang sesuai dengan standar tersebut dapat bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan kecepatan transfer data atau teoritis maksimal 2 Mbps. Bulan Juli 1999, IEEE kembali mengeluarkan spesifikasi baru bernama 802.11b. Kemudian tahun 2006, 802 dikembangkan dengan menggabungkan teknologi 802.11b dan 802.11g. Teknologi yang diusung dikenal dengan istilah MIMO atau Multiple Input, Multiple Output. Tipe access point. Ada 5 yaitu access point mode atau AP mode, repeater mode, client mode, wireless router mode, dan AP client router mode. Kemudian fungsi access point. Yang pertama, untuk mengizinkan atau menolak perangkat yang memiliki akses Wi-Fi, misalnya laptop, PDA, smartphone, untuk terhubung dengan jaringan lokal yang sama. Kedua, untuk memancarkan atau mengirimkan sinyal koneksi data dan internet melalui gelombang radio. Semakin baik kekuatan sinyal access point, maka area jangkauannya pun akan semakin luas. Ukurannya sinyal biasanya dituliskan dalam satuan dBm atau MV.
Kemudian sebagai hook. Yang keempat, untuk mengatur agar access point berfungsi sebagai DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol Server. Dengan demikian, secara otomatis access point akan dapat memberikan IP address untuk setiap perangkat yang terhubung. Kemudian, yang kelima, untuk mengatur akses yang didapatkan suatu perangkat. Akses tersebut diatur berdasarkan MAC address atau Media Access Control yang merupakan identifikasi unik yang dimiliki oleh network card perangkat. Kemudian yang terakhir, untuk menerapkan fitur keamanan Word Equivalent Privacy atau WEP dan Wi-Fi Protector Access atau WAP. Cara kerja access point. Access point merupakan gerbang penghubung perangkat berkabel yang jaringan dengan jaringan lokal. Access point bekerja dengan menyediakan koneksi antara jalur data sinyal RF yang dibentuk oleh Wi-Fi dengan jalur data elektrik yang dibentuk oleh kabel Ethernet. Selain itu, access point juga melakukan pengontrolan akses enkripsi data, toleransi kesalahan, serta manajemen jaringan. Ketika terdapat perangkat klien yang mencoba mengakses jaringan melalui access point akan menentukan untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan perangkat tersebut untuk terhubung dengan jaringan. Untuk melakukan ini, access point akan menjalankan fitur kontrol pengaksesan yang dimilikinya. Kemudian fitur keamanan access point akan bekerja. Access point akan mengeksekusi sandi, memeriksa kecocokan sandi pada access point dengan sandi yang diberikan perangkat. Perangkat tersebut akan diizinkan terhubung dengan jaringan jika sandi yang diberikan cocok. Selanjutnya, access point akan berfungsi sebagai HCP yang memberikan alamat IP untuk perangkat tersebut, misalkan pada saat mencoba mengakses internet melalui jaringan wireless di sebuah kafe. Maka sirkuit jaringan kabel pada jaringan mobile Anda akan mengoneksikan diri dengan access point pada kafe tersebut. Setelah terkoneksi dengan access point, jendela peramban atau browser yang kita buka akan menampilkan laman berisi permintaan untuk memasukkan kata sandi agar bisa terhubung dengan jaringan. Jika kata sandi yang Anda masukkan tepat, access point akan mengizinkan Anda untuk terhubung dengan jaringan. Access point akan memberikan alamat IP kepada perangkat Anda sehingga perangkat dapat berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan lokal. Dan bisa dilihat pada gambar. Kemudian ada jenis dan harga access point bisa dilihat pada PPT. Next. Kemudian ada implementasi access point. Saya mengimplementasikan access point dengan penyetingan access point pada WiFi IndiHome pribadi. Ada 16 langkah untuk bisa menyeting access point pada WiFi IndiHome pribadi. Langkah pertama, hubungkan PC atau laptop ke access point dengan kabel internet. Kemudian, cek default IP address yang digunakan oleh access point. Bisa dilihat seperti pada contoh gambar di PPT. Langkah ketiga, buka start menu dan mulai ketik network connection. Buka menu view network connection yang muncul di hasil pencarian. Kemudian di koneksi internet, klik kanan dan pilih menu properties pada gambar. Kemudian langkah ke-6, pilih opsi use the following IP address dan masukkan konfigurasi berikut sesuai dengan IP address router, kemudian klik OK setelah selesai, seperti pada contoh gambar. Kemudian selanjutnya, buka Start menu dan mulai ketik CMD. Buka menu Command Prompt yang muncul di hasil pencarian seperti contoh di gambar. Kemudian langkah ke-8, ketik ping 192.168.100.1 sesuai dengan IP address router untuk memastikan perangkat sudah terhubung ke router. Selanjutnya, buka aplikasi browser, masukkan IP address router, dan gunakan default username dan password seperti yang ada di langkah 2. Klik Login untuk melanjutkan. Selanjutnya, di layar utama, masuk ke menu Advanced. Dan langkah ke-11, pilih menu WLAN Basic, dan klik Enable WLAN untuk mengakses access point seperti di gambar. Langkah selanjutnya yaitu geser layar ke bawah untuk melakukan pengaturan jaringan Wi-Fi. Pastikan kotak Enable SSID dan Broadcast SSID sudah dicentang. SSID name adalah nama Wi-Fi dan WPA Preserved Key adalah password Wi-Fi. Kemudian klik Apply ketika sudah selesai, seperti contoh pada gambar di PPT.
Next. Kemudian, pilih menu LAN DHCP server untuk melakukan pengaturan DHCP. Setelah itu, pastikan kotak enable primary DHCP server sudah dicentang, dan untuk sisanya mengikuti konfigurasi bawaan. Selanjutnya, klik apply seperti pada gambar di PPT. Kemudian, kembali ke langkah 6, yaitu pilih opsi use the following IP address dan masukkan konfigurasi. Dan kembalikan konfigurasi perangkat obtain an IP address accumulate dan begitu juga dengan DNS-nya. Dan selanjutnya klik OK seperti pada gambar di PPT. Setelah itu, perangkatmu sudah bisa terhubung ke internet baik melalui kabel Ethernet atau melalui Wi-Fi, seperti pada di gambar. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.